Selamat pagi Bu Setia dan teman-teman. Kelompok kami hari ini akan mempresentasikan chapter 18, yaitu mengenai Managing Human Resources in Small and Entrepreneurial Firms. Kelompok kami ada Azara Mena Kalista, Dinda Junita Nicholas, Richa Disiakiani, Eristiana, Igusti Ayu Maika, dan Noviato Gusto. Berikutnya. Pertama, saya Diksi akan menjelaskan mengenai bagaimana human resource management sebuah bisnis kecil berbeda dengan yang bisnis besar. Pertama adalah ukurannya. Pertama, sangat tidak biasa untuk menemukan bisnis kecil atau bisnis besar dengan di bawah 90 atau lebih karyawan dengan dengan manajemen profesional. Biasanya baru perusahaan yang mencapai 100 karyawan yang mampu membeli spesialis SDM. Namun, bahkan toko retail yang terdiri dari 5 atau 6 orang harus merekrut, memilih, melatih, dan memberi kompensasi kepada karyawannya. Jadi mereka biasanya pemilik toko tersebut sendiri atau asistennya yang akan mengerjakan dokumen dan tugas SDM. Kemudian prioritas. Nah, bukan hanya ukuran, tetapi realitas bisnis kecil adalah yang mendorong banyak manajer bisnis kecil serta pengusaha untuk fokus pada masalah sumber daya manusia. Kemudian informalitas. Salah satu efeknya adalah manajemen sumber daya manusia cenderung lebih informal di perusahaan kecil. Dan ini termasuk pelatihannya. Misalnya, mereka menekan pada metode seperti pelatihan rekan kerja dan pengawasan. Informalitas ini bukan karena kurangnya sumber daya di bisnis kecil, namun juga karena sebagai masalah kelangsungan hidup, karena pengusaha harus bereaksi cepat terhadap kondisi persaingan yang sering berubah. Kemudian, entrepreneur atau pengusaha, mereka adalah orang yang menciptakan bisnis dalam kondisi beresiko. Dan mereka yang tentunya sebagai pemilik bisnis tersebut. Dan terakhir adalah implikasi. Pertama, praktik sumber daya manusia yang belum sempurna dapat menempatkan pemilik usaha kecil pada posisi yang tidak menguntungkan. Dan karena mereka kurang memiliki keahlian SDM khusus, dan juga pemilik usaha kecil mungkin tidak sepenuhnya mematuhi peraturan dan hukum komunikasi. Dan juga duplikasi dokumen bisa menciptakan kesalahan entry data. Berikutnya akan dijelaskan oleh Azara Mena. Ya, saya akan melanjutkan materinya. Ya, saya Igusti Ayu Maika. Ya, materi selanjutnya adalah using internet and government tools to support the human resource effort. Yang pertama ada complying with employment laws. Ya, di sini kan karena kita pakai buku Pearson ya, bukunya dari Amerika, jadi saya akan menjelaskan singkat saja ya. Jadi pengusaha dan wirausaha dan juga pemilik usaha kecil itu tuh mereka tuh kayak punya masalah gitu dalam mematuhi undang-undang ketenagakerjaan federal yang berlaku di negara mereka. Ya, mereka tuh masih belum tahu gitu. Mereka harus mengetahui apakah saya ini sebagai pemilik usaha itu haruskah bayar
lebih untuk orang yang kerja lembur, atau haruskah saya melaporkan kerugian yang terjadi dalam perusahaan saya gitu jika kerugian ini dilakukan oleh seorang karyawan gitu misalkan. Nah, mereka itu harus mulai dan dengan mengetahui hukum ketenagakerjaan federal yang berlaku di negara mereka. Nah, mereka ini bisa menemukan jawaban-jawaban yang mereka butuhkan ini dari situs web agen federal seperti yang ada di PowerPoint ini, yaitu ada the DOL, EEOC, dan juga OSHA. Singkat saja, the DOL ini dia itu situs yang membantu manajer bisnis kecil untuk menentukan undang-undang mana yang berlaku untuk bisnis mereka. Terus yang kedua ada EEOC, dia ini berlaku situsnya itu berlaku untuk semua pemberi kerja dan informasi tersebut telah dirancang khusus untuk bisnis kecil yang mungkin tidak memiliki departemen sumber daya manusia. Ya, jadi situs ini memberikan saran praktis kepada pemilik usaha kecil, misalnya apa yang harus saya lakukan jika seseorang mengajukan tuntutan kepada perusahaan saya. Nah, yang terakhir itu ada OSHA, ya jadi situs ini menyediakan panduan kecil gitu untuk bisnis kecil ya. Jadi situs ini menyediakan sebuah handbook ya, di mana handbook ini tuh berisi informasi praktis masuk daftar periksa keselamatan dan kecelakaan khusus industri. Jadi OSHA ini situs yang khusus untuk keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua ada Employment Planning and Recruiting. Jadi seperti yang kita tahu sekarang kan lagi COVID ya, lagi ada COVID, lagi ada pandemik, ya susah juga bagi perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan kecil itu tuh melakukan rekrutmen karyawan gitu. Nah, rekrutmen yang bisa mereka lakukan itu dengan menggunakan internet tools. Ya, jadi dengan online tools ini mereka itu bisa melakukan aktivitas seefektif pesaing besar mereka dalam menulis deskripsi kerja dan merekrut pelamar. Ini memungkinkan pemilik bisnis untuk membuat deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan yang akurat dengan cepat. Rekrutan melalui medsos ini yang pastinya mengandung resiko. Misalkan ngobrol dengan seseorang yang profil Facebook-nya memperlihatkan latar belakang etnis yang dapat membuat pemberi kerja terkena gugatan diskriminasi jika pelamar tersebut tidak dipekerjakan. Dan banyak yang setuju bahwa pada akhirnya perekrutan di medsos ini tidak dapat menggantikan interaksi secara langsung. Karena kalau interaksi secara langsung kan kita bisa lihat orangnya seperti apa gitu. Nah, yang ketiga ada employment selection. Ya, jadi ada saran dari majalah Inc. untuk supercharging pada proses perekrutan dan penyaringan untuk bisnis-bisnis kecil. Yang pertama, bertahan dalam industri. Jadi, mereka bisa menggunakan papan pekerjaan online yang menargetkan industri atau kota tertentu untuk meminimalkan pelamar yang tidak relevan. Yang kedua ada mengotomatiskan prosesnya. Jadi sistem proses pelamarannya ini kalau dilakukan secara otomatis itu bisa kan cukup murah untuk pengusaha kecil. Jadi mereka nggak usah ngeluarin biaya banyak gitu. Yang ketiga ada uji online. Jadi apa namanya, pas mereka udah dapat nih pelamar-pelamarnya, mereka mau ngetes nih. Nah, mereka bisa melakukan tes online gitu. Jadi itu bisa menghemat biaya mereka juga, karena kan pendapatan bisnis kecil kan mungkin nggak sebesar pendapatan bisnis besar ya. Jadi mereka bisa menggunakan tes online ini untuk menguji kemahiran pelamar gitu. Terus ada polling inner circle kalian. Jadi biasanya nih kalau di LinkedIn itu apa namanya,
bisa jadi tempat untuk banyak perusahaan untuk mengumumkan lowongan pekerjaannya. Ya, jadi kalau misalnya kalian punya teman atau saudara yang mengumumkan lowongan pekerjaan melalui LinkedIn ini biasanya langsung masuk ke rekomendasi gitu. Jadi ini pun bahkan ada seseorang yang berkata, saya membuat orang-orang menjamin setiap lamar, jadi saya tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam untuk memilah-milah resumenya. Terus yang terakhir ada kirim rekaman. Jadi di sini ada suatu situs itu Interview Stream, dia itu untuk merekam wawancara video online yang keluar biaya sekitar $30 sampai $60. Ini dia mengirimkan calon undangan email dengan tautan. Saat dia ngeklik tautan tersebut, pewawancara video, wawancaranya itu bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah direkam sebelumnya dari perusahaan. Nah, kamera web di laptop atau di komputer itu bisa menangkap jawaban kandidat. Pengusaha dapat mengizinkan kandidat untuk merekam ulang jawaban mereka. Manajer perekrutan pun juga dapat meninjau video wawancara tersebut di waktu luang mereka. Jadi ini jadi lebih efektif serta menghemat biaya gitu. Nah, selanjutnya presentasi ini dilanjutkan oleh Azara Amena. Silakan Azara. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang employment training. Employment training dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada private vendor. Private vendor itu pemilik bisnis kecil dapat memanfaatkan ratusan pemasok solusi pelatihan yang dikemas sebelumnya. Yang kedua, ada the SBA, Administrasi Bisnis Kecil Pemerintahan Federal. Kampus virtual menawarkan kursus, lokal karya, publikasi, dan pembelajaran online, alat yang ditujukan untuk mendukung pengusaha. Yang ketiga, ada NAM, atau National Association of Manufacture, adalah industri terbesar organisasi perdagangan di Amerika Serikat yang mewakili sekitar 14.000 anggota produsen, termasuk 10.000 perusahaan kecil yang menengah. Universitas Virtual NAM membantu karyawan mempertahankan dan meningkatkan keterampilan kerja dan melanjutkan pengembangan profesional mereka. Yang kelima, ada Employment Appraisal and Compensation. Pemberi kerja kecil memiliki akses mudah ke dalam layanan penilaian dan kompensasi yang terkomputerisasi dan online. Misalnya seperti Performance, Oracle Corporation, memfasilitaskan manajemen kinerja dengan memungkinkan manajer untuk memformalkan tujuan karyawan dan kemudian menilai kemajuan dalam memenuhi tujuan tersebut. Yang terakhir, Employment Safety and Health. Keamanan merupakan masalah penting bagi pengusaha kecil. Satu studi Eropa menemukan itu mayoritas dari semua kecelakaan kerja terjadi di perusahaan yang memiliki kurang dari 50 karyawan. Studi ini termasuk ke layanan keselamatan dan kesehatan gratis di tempat untuk bisnis kecil dan program OSHA SHARP-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Noviatul Usroh. Oke, saya akan melanjutkan materinya, yaitu ada leveraging small size with familiarity, flexibility, fairness, and formality, atau memanfaatkan ukuran kecil dengan keakraban, fleksibilitas, dan formalitas. Jadi, bisnis kecil itu perlu memanfaatkan kekuatan mereka. Bagi mereka, untuk memanfaatkan kekecilan mereka saat berurusan dengan karyawan. Misalnya, kekecilan bisa berarti lebih mengenal secara pribadi kekuatan, kebutuhan, dan keluarga setiap karyawan situasi. Dan itu bisa berarti fleksibel
fleksibel dan informal dalam pengelolaan sumber daya manusianya, kebijakan, dan praktik. Yang pertama ada prosedur seleksi pegawai informal sederhana, yang kedua ada fleksibilitas dalam pelatihan, yang ketiga ada fleksibilitas dalam manfaat dan imbalan, dan yang keempat ada keadilan dan bisnis keluarga. Jadi kebanyakan bisnis kecil itu sebuah bisnis keluarga karena pemiliknya dan seringkali satu atau lebih banyak karyawan adalah anggota keluarganya sendiri. Dan nggak banyak juga karyawan yang di luar keluarganya. Itu tidaklah mudah. Kecenderungannya adalah memperlakukan keluarga dan karyawan non-keluarga dengan cara yang berbeda. Jadi, seperti yang dikatakan oleh seorang penulis, ini taruhannya pasti bahwa mereka moral yang lebih rendah dan kebencian yang membara memiliki efek negatif pada operasi Anda, ketegangan, dan merongrong keuntungan Anda. Terus ada mengurangi masalah keadilan melibatkan 7 langkah-langkah Eral termasuk. Yang pertama itu tetapkan aturan dasarnya. Maksudnya itu seorang konsultan bisnis keluarga berkata, selama perekrutan proses, mohon manajemen harus diberitahu apakah dia atau dia pada dasarnya akan menjadi placeholder atau apakah akan ada potensi untuk promotion. Setidaknya perjelas ekspektasi mengenai hal-hal seperti tingkat otoritas dan pengambilan keputusan yang dapat diharapkan orang tersebut. Dan yang kedua ada perlakukan orang dengan adil. Bekerja keras untuk menghindari penampilan anggota keluarga itu mendapatkan keuntungan secara tidak adil dari pengorbanan orang lain. Dan yang ketiga itu ada hadapi masalah keluarga. Jadi maksudnya itu perselisihan dan ketegangan di antara anggota keluarga itu mengalihkan perhatian dan menurunkan semangat karyawan. Jadi anggota keluarga harus menghadapi dan menyelesaikan masalah mereka perbedaan. Yang keempat ada hapus hak istimewa. Anggota keluarga hendaknya menghindari perilaku apapun yang akan mengarah orang sampai pada kesimpulan bahwa mereka menuntut perlakuan khusus dalam hal tugas atau tanggung jawab. Karyawan keluarga harus lebih bekerja keras dan lebih bertahan lama dari karyawan lain yang tetap. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Eristiana. Iya, berikutnya itu ada using professional employer organization. Di sini banyak pemilik bisnis kecil melihat masalah yang terkait dengan pengelolaan personel atau karyawan dan memutuskan untuk mengalihkan sebagian besar fungsi sumber daya manusia masuk ke dalam vendor ini. Di vendor ini tuh menggunakan nama Organisasi Pemberi Kerja Profesional atau PEOS. Selanjutnya ada how do PEOS work atau bagaimana cara kerjanya PEOS. Di vendor ini tuh berkisar dari perusahaan khusus yang menangani semua persyaratan manajemen sumber daya manusia untuk memberi kerja. Minimal perusahaan-perusahaan ini mengambil alih tugas pengajian. Biasanya PEOS ini memikul sebagian besar tugasnya sumber daya manusia perusahaan dengan mentransfer karyawan perusahaan ke klien. Berikut ada 5 komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama itu paperwork. Di paperwork ini, di Small Business Administration memperkirakan bahwa pemilik usaha kecil menghabiskan hingga 25% waktu mereka untuk dokumen yang terkait personil atau karyawan, seperti pemeriksaan latar belakang dan pendaftaran tunjangan. Dan banyak dari bisnis kecil menyimpulkan bahwa lebih murah bagi mereka hanya untuk membayar sewa karyawan, biaya perusahaan, karena BOE mengambil alih sebagian besar dari paperwork ini. Yang kedua itu liability. Untuk secara hukum, PEOS umumnya secara kontrak berbagi tanggung jawab dengan klien dan memiliki kepentingan dalam mencegah cedera di tempat kerja dan tuntutan hukum karyawan. Yang ketiga itu ada benefit. Seringkali di benefit ini sering banget menjadi daya tariknya PEO yang besar karena di sini mendapatkan asuransi kesehatan dan tunjangan lainnya.
Dan disitulah leasing masuk. Leasing masuk menghasilkan bisnis kecil asuransi untuk orang-orang yang tidak dapat dilakukan. Jadi keberapa nih? 1, 2, 3. Itu yang sekarang keempat. Yang keempat itu ada performance atau profesionalisme yang dibawa PIO dalam perekrutan penyaringan, pelatihan, kompensasi, dan menjaga keselamatan kesejahteraan karyawan diharapkan akan menghasilkan peningkatan kinerja karyawan dan bisnis. Selanjutnya ada savings. Di sini ada beberapa kayak potensi kerugian jika si PIO yang Anda kelola itu atau kayak buruk atau bangkrut, Anda dapat menemukan kantor yang penuh dengan pekerja yang tidak diasuransikan. Memberi kerja itu memang tidak memandang praktik manajemen sumber daya manusia, tapi mereka sebagai yang bikin strategi tidak akan berubah dan apa tuh namanya kayak akan seperti itu untuk kepada pihak luarnya. Yang terakhir ada warning sign atau di sini tuh kayak ada beberapa hal yang memungkinkan menandakan masalah dengan calon CPIO. Salah satunya adalah uji tuntas yang lemah. Misalnya tuh karena mereka berbagi tanggung jawab dengan pemberi kerja, mereka harus mempertanyakan secara ekstensif tentang keselamatan di tempat kerja perusahaan Anda, serta kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Berikutnya akan dijelaskan oleh Dinda Julita. Materi terakhir, saya Dinda Julita ingin menyampaikan tentang managing HR System, Procedures, and Paperwork. Yang pertama, Human Resource Information HR System. Sistem informasi sumber daya manusia terintegrasi dapat didefinisikan sebagai komponen yang saling terkait, yang bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, dan visualisasi kegiatan manajemen sumber daya manusia organisasi. Yang kedua, improve transaction processing, sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Tugas utamanya adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi, misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Yang ketiga, online self-processing. Data yang diperoleh dari sumber data langsung diproses pada saat diterima. Yang mungkin terjadi adalah antrian data untuk menunggu giliran. Misalnya, memprosesan yang dilakukan pada saat melakukan transaksi online di depan teller bank. Selanjutnya, improve reporting capability. Dengan mengintegrasikan berbagai tugas SDM, individu, catatan pelatihan penilaian, data pribadi karyawan, dan sebagainya. ARIS meningkatkan kemampuan pelaporan SDM. Misalnya di laporan mungkin tersedia di seluruh perusahaan dan menurut departemen. Untuk biaya perawatan kesehatan per karyawan, gaji, dan tunjangan sebagai persentase dari biaya operasi. Biaya per karyawan, laporan pelatihan, tingkat keluar masuk relawan, biaya keluar masuk, waktu untuk mengisi pekerjaan, dan menghidupkan kembali modal manusia yang diinvestasikan, atau dalam hal biaya pelatihan dan pendidikan misalnya. Yang selanjutnya, HS System Integration. Karena komponen perangkat lunak, HRIS atau pencatatan pengkajian, penilaian, dan sebagainya terintegrasi. Mereka memungkinkan pemberi kerja untuk merekayasa ulang fungsi SDM-nya. Misalnya, HRIS PeopleSoft secara elektronik mengarahkan kenaikan gaji, transfer, dan formulir elektronik lainnya melalui organisasi ke manajer yang tepat untuk mendapatkan persetujuan. Saat satu orang menandatangani itu dialihkan ke orang berikutnya. Jika seseorang lupa memproses dokumen, agen cerdas mengeluarkan pengingat. HRIS dengan demikian mengotomatiskan proses manual yang mungkin memakan waktu. Dan yang terakhir, HRIS vendors. Banyak perusahaan saat ini menawarkan paket HRIS. Capterra.com yang disebutkan sebelumnya adalah salah satu sumber yang bagus. Situs web Asosiasi Internasional untuk Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia mencantumkan vendor seperti Automatic Data Processing,
Business Information Technology, dan banyak vendor HRS lainnya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.